Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Apa sekarang lagi luar biasa? Luar biasa. Oke. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka sebentar 1 Petrus 18 sampai dengan ayat ke-19. Tema khotbah hari ini adalah lanjutan tema khotbah minggu lalu, yaitu adalah obedience. Kalau kemarin ketaatan yang pertama telah saya sampaikan, 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Saya masih akan berbicara dengan ketaatan, dan kalau ada kesempatan mimbar sekali lagi di bulan ini saya akan sambung obedience yang berikutnya. Bagaimana cara pandang Paulus, cara pandang Kristus terhadap ketaatan. Saya ingatkan sekali lagi, minggu lalu saya sampaikan, kekristenan tanpa ketaatan nggak ada gunanya. Iman itu identik dengan ketaatan. Jadi kalau saudara bilang beriman tapi nggak taat, itu bohong. Mana aminnya? Amin. Ya. Haleluya. Baik. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang. Saudara mesti bangga, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada satu cerita saya lihat di salah satu grup tetangga, karena semua orang sekarang rajin nonton grup WA. Bilang kanan kirimu gak ada dusta. Haleluya. Jadi mereka berbicara konsep Tuhan. Tuhan itu seumpama ada di puncak gunung, dan semua orang, semua agama, semua kepercayaan berlomba-lomba untuk sampai ke puncak gunung. Sampai di sini benar nggak? Ya. Tetapi setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bikin statement. Kalau begitu apa gunanya kekristenan? Kalau begitu apa gunanya kita beribadah di gereja? Kalau begitu apa gunanya kita berpuasa dan segala macam? Berarti semua agama, semua orang yang percaya kepada Tuhan nggak tahu Tuhannya siapa, tujuannya sampai ke puncak gunung itu bertemu dengan Tuhan. Ini konsep dunia. Tapi konsep kita berbeda. Kita tidak mencari ke puncak gunung itu. Kenapa? Alkitab mengajarkan kita, bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih. Aminnya kurang semangat. Haleluya. Konsepnya Tuhan dari atas turun ke dunia, mencari saudara dan saya, berkorban buat saudara. Bahkan dia turun ke dunia yang paling hina, yaitu adalah kematian. Bentuk ketaatan daripada Allah Bapa. Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Tapi yang luar biasa, dia tidak lupa hari yang ketiga dia bangkit. Semua nabi pasti mati, semua rasul pasti mati, Yesus pun mati. Tetapi yang luar biasa yang bangkit hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Jadi Anda bukan menyembah Allah yang mati, saudara bukan menyembah Allah yang statis. Apalagi sebentar lagi peringatan Kerbau Mas. Yang Anda peringati, yang Anda sembah, yang Anda tinggikan adalah Raja di atas segala raja. Yuk tepuk tangan bagi Raja. Yang dia lakukan benar katanya apa? Kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan apa? Perak dan emas. Ayat yang ke-19 tolong. Baca yuk 3-2 ya. Haleluya. Saya pernah khotbahkan di sini berulang-ulang. Pengorbanan Yesus sampai ke Bukit Kalvari itu bukan pengorbanan yang biasa-biasa, saudara. Karena menurut hukum Romawi, orang yang mati disalib adalah orang yang paling hina, orang yang tidak lagi punya pembelaan sama sekali. Dan ketika Yesus ditangkap dari hadapan Pilatus,
sampai ke Kalvari, dia harus memikul salibnya sendiri dan dipermalukan di depan orang banyak. Tapi yang luar biasa, Yesus hidup, Yesus melayani, tidak terintimidasi karena penderitaan, tetapi dia hidup dan menghidupi ketaatan. Amin. Haleluya. Saudara ibadah taat, saudara menyembah Tuhan harus taat. Ada orang yang datang kepada saya, suami istri, dia bilang begini, Pak, kenapa ya orang itu agamanya kuat sekali? Agamanya kuat sekali. Kenapa kalau dia sakit dibuat orang? Di mana Yesus yang letak kekuatan agamanya? Jawaban saya gampang. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Agama itu bukan kegiatan gereja. Ayo dong, cerdas. Amin. Agama itu bukan karena saudara sering bantu si A, si B, si I. Tapi ketaatan itu berbicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Sing amin cuma sini Pak, yang sini benar. Amin. Haleluya. Ketaatan itu bukan paksaan, tapi ketaatan adalah keputusan. Orang yang taat karena dipaksa, hasilnya kan berbeda. Tapi kalau taat menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengorbankan dirinya, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, kita pasti sadari pengorbanan Tuhan tidak mungkin akan kita sia-siakan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah ini. Saya berdoa opa, oma, om, tante yang di rumah, suami, istri, kakak, adik, selalu tetap bersuka cita. Sebab dengan ketaatan kita mendapatkan perkenanan. Amin. Amin. Selanjutnya, ada 4 hal penting Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus yang mau saya sampaikan kepada saudara tentang perlunya ketaatan dan kita mencontoh daripada Tuhan kita sendiri. Yang pertama, Anda boleh sadar, kenapa kita mesti obedience? Yang pertama adalah ketaatan Yesus Kristus tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Haleluya. Amin. Ini sulit, ini gampang dikobarkan, tapi tidak gampang dilakukan. Saudara berkorban untuk orang yang baik itu mah gampang. Saudara berkorban untuk mendapatkan upah itu mah gampang. Tapi kita berkorban tujuannya ketaatan, pada ujungnya penderitaan, tidak gampang. Betul? Loh, kita susah saja nyalahkan orang lain kok. Betul? Kita dagang gak laku aja, pedagang sebelah kita salahkan kok. Kita gereja sepi saja kita salahkan gereja lain. Gereja lain terus kami boleh kasih roti. Tujuan saudara gereja cari roti, cari Tuhan. Sekarang cari Tuhan terang terang. Tapi sebelah sana Pak pakai rawon, baru rawon di sana beli. Haleluya. Amin, tapi di sini enggak. Ini baca-baca masuk suara. Aminnya pokoknya mengharapkan. Haleluya. Di tengah banyaknya orang yang berusaha menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat masalah, justru Yesus membuktikan ketaatannya di tengah-tengah penderitaannya. Yesus tidak berhenti berkarya dan melayani sekalipun banyak tekanan dan penderitaan yang dialaminya, karena hidupnya tidak konsentrasi kepada penderitaan, tapi hidup Yesus konsentrasi terhadap ketaatan. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Yesus tahu kok kapan masanya datang. Yesus tahu kok dia akan ditangkap. Yesus tahu kok dia akan diadili. Yesus tahu kok dirinya akan dihukum. Yesus tahu dirinya akan mati. Tapi kalau kita baca Injil, tidak ada satu pun usaha Yesus ingin melarikan diri. Pak, tapi doa Yesus di Getsemani ketika mau ditangkap para Sanhedrin, Yesus berdoa demikian, Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu dari
Belum selesai bro, ada komannya. Tapi kehendakmu yang jadi, bukan bilang dengan dirimu, bila kehendak Tuhan jadi atas hidup. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Seringkali nilai sebuah ketaatan diuji oleh saat-saat sulit penderitaan. Pak, ke gereja sulit Pak, setiap minggu sekarang hujan. Nyatanya saudara datang kok. Amin. Pak, saya tidak punya mobil, naik motor. Buktinya saudara datang kok. Amin. Pak, gaji sekarang dipotong 1 bulan dapat setengah. Pak, buktinya ada tetap persembahan kok. Amin. Amin. Ayo dong, mau kalau persembahan kok aminnya kok kayak gak enak ini. Karena itu bentuk ketaatan. Minggu lalu saya ingatkan, mungkin dari gaji yang saudara terima dititipkan Tuhan buat para janda dan orang miskin. Amin. Amin. Mungkin dalam penghasilan saudara dititipkan para yatim piatu. Mungkin dalam berkat yang saudara kelola dititipkan orang-orang yang tidak mampu. Bentuk ketaatan saudara lakukan, sebab apapun yang kau berikan di hadapan Tuhan, Allah yang kau sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Allah yang tidak pernah berhutang. Haleluya. Kuncinya cuma satu, taat. Amin. Pak, saya perlu uang untuk bayar sekolah. Saudaraku, Efesus 3:20 mencatat apa? Bagi dia yang sanggup melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan dan katakan. Anda mungkin berusaha berjalan 1 mile, tapi kalau Tuhan yang suruh, Anda bisa mampu berjalan 10 mile. Haleluya. Suatu ketika saya pergi ke Israel. Ini puji Tuhan, ada Tuhan dan Nyonya Pak Albert yang juga bersama-sama dengan saya ke Israel waktu itu. Saudaraku, ketika saya di tanah perjanjian, saya datangin satu keluarga. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kami sudah menikah sekian lama, anak saya 1. Dan saya berdoa sekian lama Pak, saya mencari usaha kanan kiri, tidak bisa punya anak yang kedua. Apa jawaban saya waktu itu? Waktu itu berdoa dan perjamuan kudus di gardenku. Saya bilang begini, tunjukkan kesetiaan ibu bapak di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup membuka sesuatu yang ditutup berabad-abad. Amin. Saudaraku, habis pulang Israel ya sudahlah, kami punya grup ya setiap saat WA-WA gitu. Hingga suatu ketika saya di WA, Pak Abraham boleh nggak datang? Kenapa? Tolong kasih nama. Ini saya dikasih kesempatan, anak ini benih Israel. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Haleluya. Hari ini kau mungkin menghadapi kesulitan, hari ini kau menghadapi masalah, hari ini kau mungkin menghadapi pergumulan. Dengar, dengan ketaatanmu semua Tuhan akan perhitungkan. Haleluya. Yang kedua, kita belajar dari Yesus. Kenapa kita harus taat? Yang kedua, ketaatan Yesus tidak berubah. Sekali lagi saya ulang lagi, tidak berubah karena ketidaksetiaan para muridnya. Nah, saudara lihat, ketika Yesus baru pelayanan sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, semua orang berbondong-bondong. Apalagi ketika Yesus melakukan mukjizat, semua orang datang. Lihat saja di Kapernaum, di rumahnya Petrus. Ketika Yesus mengajar mula-mula, ketika dia mengadakan pelipat gandaan mukjizat, pembantu perwira Kapernaum sembuh. Semua orang datang dari segala bangsa, bahkan untuk orang yang lumpuh saja. Tidak ada jalan untuk bertemu dengan Yesus sampai diturunkan dari soto rumah Petrus. Betul? Kalau saudara lihat Injil Yohanes, bagaimana 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak, ketika dia menyaksikan
mendapatkan pelipat gandaan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, bukan ikan cupang. Betul? Saudara lihat, ketika seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun dengan susah payah dia mencari Yesus, itu bukan orang ratusan yang ikut, ribuan. Tapi apa terjadi? Apa terjadi? Ketika dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, Yesus mulai menceritakan siapa dirinya. Pengajaran yang keras, orang-orang yang banyak mulai mengundurkan diri. Nangkap ini? Banyak orang Kristen mula-mula ikut Tuhan yang dicari mukjizat, yang dicari jawaban-jawaban pergumulannya, yang dicari berkat. Enggak salah Anda cari mukjizat, enggak salah Anda cari jawaban, enggak salah Anda mencari kesembuhan. Tapi itu bukan tujuan utama. Pak Bu, biar saya sebentar. Mukjizat, kesembuhan, kekayaan, tidak ada sama sekali nilai keberkatan. Ayo dong, amin yang mantap. Haleluya. Jadi bagaimana dengan orang yang di sana sampai pelihara tuyul kayak apa, kayak supaya kayak untuk apa? Betul? Kalau kita hidup hari ini bisa hidup, itu anugerah Tuhan. Kemarin saya baca berita di Afrika Selatan, tenaga nakes tadi, tenaga kesehatan. Ada dua perawat diwawancarai sama CNN, sedang menangani COVID-19. Apa dia bilang? Kami sepertinya hanya nunggu antrian untuk mati. Kami nggak tahu lagi bagaimana sekarang. Tapi yang saya pegang, pertama taat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, taat kepada aturan. Amin. Amin. Ya, Pak Bu, saya punya grup WA juga hamba-hamba Tuhan. Di situ ada 190 hamba Tuhan, semuanya hebat. Dia mulai tawarkan penafsiran kapan Tuhan datang, tanda-tanda, katanya vaksinnya nanti ada chip 666, segala macam Bu. Katanya vaksinnya ada barcode. Jangankan vaksin, kerupuk saja sekarang ada barcode. Loh ya, ayo dong, jangan lebay gitu. Amin. Haleluya. Menurut saya Tuhan datangnya dengan dua cara. Cara perkataan saya, saudara boleh pelototin saya. Hanya dengan 2 cara. Yang pertama, dia datang dari awal-awal dengan penuh kemuliaan, menjemput mempelai saudara dan saya. Amin. Yang satunya apa lagi Pak? Gak enak. Dia datang secara pribadi pada saudara. Wassalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Hanya itu. Saudara nggak usah menganekdotasi, menduga. Saudara taat saja, apapun yang Tuhan buat itu baik buat saudara dan saya. Saudara mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus mulai menceritakan siapa dirinya, bagaimana penderitaannya, mulai pengikutnya runtuh, mulai kesetiaan tidak ada, mulai orang mundur. Betul? Pak Bu, saya bilang begini loh, kalau kita kecewa kepada satu organisasi, satu komunitas, belum Anda bereskan, suatu ketika Anda masuk ke sesuatu yang lain, pasti akan kecewa. Tapi kalau saudara melihat Tuhan, saya mau katakan, Yesus yang saudara sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan, yang sudah mengecewakan kita. Katakan haleluya. Ya, saudara dikasih. Namun di tengah keadaan para murid masih menunjukkan kesetiaan dengan tetap mengikut Yesus. Pengikut yang lain mulai runtuh, tapi murid-muridnya masih setia. Betul? Penolakan terhadap apa yang Yesus alami
mulai ditunjukkan kepada Yesus oleh siapa? Petrus. Pak Bu, biasa sekali lagi. Kalau saya sebagai pendeta, saya sebagai gembala, coba bayangkan kita kasih pendidikan, kita kasih pengetahuan yang baik, tapi tidak ada ketaatan sama sekali. Satu, tentu pada Tuhan. Dua, menunjukkan betapa menderitanya hidup kita. Normal bukan? Anda jadi orang tua. Kalau anak-anakmu memberontak, anak-anakmu tidak nurut, sudah pasti luka dan sakit hati. Kalau Anda punya perusahaan, Anda punya pegawai, tapi tidak taat kepada saudara, taat sama perusahaan lain, pasti saudara akan kecewa. Tapi sekali lagi, Yesus taat, tidak terpengaruh oleh penolakan murid-muridnya. Dia hanya memegang kunci hidupnya, taat kepada Bapa. Sekali lagi istri tepuk tangan. Yang ketiga, ini jamnya kok cepat sekali ya. Haleluya. Saya mau selesaikan dengan cepat. Yang ketiga, saya akan bacakan. Ketaatan Yesus kepada Bapa tidak berhenti karena apa? Penolakan. Kalau tadi murid-muridnya, sekarang justru muridnya yang menolak. Betul? Murid-muridnya sudah diajar, ada waktunya saya akan ditangkap, ada waktunya saya akan menyerahkan diri, ada waktunya untuk saya mengorbankan diri. Apa yang dikatakan Petrus? Semua orang boleh terguncang imannya karena engkau, tapi aku Petrus sekali-kali tidak akan pernah terguncangkan kesombongan. Betul? Pak, Bu, jangan merasa kuat berdiri di atas kaki saudara. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Jangan merasa hebat kokoh dengan bisnis, usaha, atau pencapaian saudara. Tanpa Tuhan semuanya bisa hancur. Haleluya. Amen. Ada seorang militer, tentara, sedang ada di medan perang dengan batalionnya. Dia dalam satu kompli, ada di tengah hutan, mau menyerbu atau mencari sasaran musuh-musuh. Apa yang terjadi? Ternyata satu tentara ini terlepas dari pasukan musuh dan dia kehilangan kontak di tengah hutan. Sementara dia mendengar ada helikopter datang, dia pakai teleskop, dia lihat. Ternyata itu adalah pasukan musuh. Tentara ini berlari kuat kencang, mencari perlindungan. Akhirnya dia ketemu sebuah pulau kecil. Di situ dia lihat, dan dia banyak melihat gua-gua. Dia masuk di gua itu. Ingat, tentara ini tentara Kristen, tapi tidak taat. Ketika dalam keadaan terdesak, dia berdoa, Tuhan, berikan aku kesempatan untuk hidup sekali saja. Dan aku mau taat. Aku mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan aku akan menjauhkan diri dari apa yang Engkau larang. Bagus. Tapi sayang ketika mereka itu. Betul? Dia masuk satu goa sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan ternyata tentara musuh itu mendarat di dekat pulau di mana tentara ini sembunyi. Setiap goa diperiksa oleh tentara musuh. Dia berdoa, Tuhan, kirimkan bantuan-Mu, biar aku bisa setia dan memberikan kesempatan untuk hidup. Wah, dia berdoa peringatan. Di gua Suraku ada tempat mengintip begitu. Semua gua diperiksa oleh pasukan musuh. Tapi justru ketika tentara yang satu ini berdoa, bukannya dikirimkan barang bantuan yang bagaimana, ternyata hanya diberikan bantuan laba-laba. Laba-laba itu membuat sarangnya di pintu yang kosong untuk bisa melihat musuh dari luar. Si tentara yang sedang putus asa bilang begini, Tuhan, yang aku butuhkan bantuan atau paling tidak batu yang besar, supaya peluru pun tidak
tembus. Tetapi ya sudah, Tuhan, mungkin tidak ada lagi kesempatan segitu. Saudaraku, ketika tentara musuh datang di hadapan gua si tentara ini, komandannya bilang apa? Tidak usah diperiksa gua ini, karena pintunya saja ada laba-laba, ada sarang laba-laba. Tentu kalau ada orang dalam itu udah rusak pintu laba-laba itu. Pak, Bu, yang dikasih Tuhan, ada kalanya kesempatan diberikan kita depan mata, tapi sayang kita lebih sibuk dengan masalah daripada taat kepada Tuhan. Amin. Pak, Bu, ketika Yesus menaiki keledai yang masih muda, sebelum ditangkap, semua orang bilang begini, Hosana, Hosana, Yesus putra Daud. Jubah yang dia pakai, atau sekarang jas deh, kayak jas yang saya dengan Pak Otto, dilemparkan di jalan. Supaya apa? Demi dilewati keledai yang dinaiki oleh Yesus. Tapi apa yang terjadi? Belum ada satu hari perkataan Hosana, Hosana dikatakan apa? Salibkan dia. Paham saudara? Kalau Anda belum dijawab doanya hari ini, nggak usah ngikutin Yesus. Amin. Kalau Anda belum maksimal dalam diri, jangan salahkan Tuhan. Amin. Jangan berdoa rajin ketika nggak dijawab, dosa sah. Jangan. Tuhan punya kesempatan, Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Kalau berani panjang Amin. Kan Dia adalah Allah yang sanggup dijawab. Lebih dari apa kita pikirkan dan doa. Haleluya. Yang terakhir, biasanya yang terakhir puji Tuhan. Ini Pak Abraham marah-marah. Enggak marah-marah. Saya mengajak saudara dewasa. Kekristenan kita bukan kekristenan yang ada di emperan. Betul? Jadi kekristenan kita harus tumbuh kuat seperti anggur yang melekat pada pohonnya. Kalau enggak ya dibuang lah. Amin. Yang keempat, tolong sampai bukakan Filipi 2:8. Ketaatan Yesus dibuktikan sampai mati. Coba lihat Filipi 2:8. Yuk kita baca bersama-sama. 3-2 ya. Dan dalam kasih manusia, Ia telah menempatkan dirinya atas Amin. Teladan kita, guru kita adalah Yesus yang tidak hanya mengajarkan tetapi melakukan ketaatan itu. Amin. Haleluya. Pak, Bu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan bahwa bagi Yesus ketaatan adalah harga mati yang mutlak, harga yang harus dilakukan. Yang kedua, jika para murid hanya bisa berjanji sebuah kesetiaan, saya ulangi sekali lagi ya, jika semua murid hanya bisa berjanji sebuah kesetiaan, tapi Yesus telah membuktikan kesetiaannya melalui ketaatan hidupnya. Amin. Yesus dapat taat secara mutlak karena ketaatannya berorientasi kepada kehendak Bapa. Ketaatan yang berorientasi kepada Allah akan menghasilkan ketaatan mutlak. Sebaliknya ketaatan yang hanya untuk menyenangkan hati manusia akan menimbulkan ketidaktaatan yang tersembunyi. Biarlah pagi ini sudah dimurnikan. Biarlah hari ini kita tertegur oleh firman Tuhan. Karena terkadang situasi kita membuat kita tidak setia di hadapan Tuhan. Coba deh, bukannya di gereja manapun juga. Di gereja mana mau yang kecil maupun yang sangat kecil, maupun yang besar, bahkan yang sangat besar, ketaatan tidak akan pernah ada kalau itu karena dipaksa dan terpaksa. Tapi ketaatan harus keluar dari hati, dan satu keputusan, Yesus pun taat kepada Bapa. Amin. Kesempatan kita tidak banyak. Kita tidak pernah tahu yang terjadi esok, lusa, tahun depan, atau 10 tahun lagi.
Hari ini tadi istri saya kasih tahu bahwa salah satu pendeta yang saya kenal baik, Pak Andi David, dipanggil Tuhan. Semua tidak ada yang tahu, tapi ketaatan saudara membuat Tuhan berkenan dengan saudara. Amin. Ketika dia datang menjemput kita, yang ditanya cuma satu, adakah ketaatan aku dapatkan dalam diri manusia? Ketika ada, saudara masuk dalam perjalanan para domba. Haleluya. Dan Tuhan berkata, sabaslah anakku. Di situ ada pujian dan penyembahan. Haleluya. Masalahmu tidak akan pernah membunuhmu. Pergumulanmu tidak akan pernah membunuhmu. Tetapi Tuhan yang kita sembah memberikan jawaban dan kehidupan atas kita. Tepuk tangan bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Kau izinkan kami ada dalam ibadah ini. Terima kasih Kau berikan kami kesempatan untuk datang kepadamu. Kami percaya waktu yang kami investasikan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Ada di antara kami yang berulang tahun di bulan Januari. Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Berikan umur panjang, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga setiap langkah kami sadar ada Tuhan di dalamnya. Ada kejayaan Kau berikan atas kami. Bahkan Kau izinkan kami melihat anak cucu mantu cicit berhasil dalam nama Yesus. Keluarga kami Kau berkati, kesehatan kami pun Kau berkati. Terima kasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan. Dan kami mau melakukan ketaatan apa yang Kau firmankan. Kami datang membawa perpuluhan kami, persembahan diakonia umum kami. Semua kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami sadar segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bisnis kami Kau berkati, keluarga kami Kau berkati, usaha kami Kau berkati, rumah tangga kami Kau berkati, anak-anak cucu mantu kami Kau berkati. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah berkat Tuhan sempurna turun atas kami. Mari buka kedua tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan, pandang surga dan berikan ketaatan itu hanya kepada Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.